Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berdoa itu kekal. Saudara, kalau dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, sebenarnya tersirat bahwa yang namanya berdoa atau berdialog dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang bersifat kekal. Artinya, harus sudah kita mulai sejak di bumi ini sampai di kekekalan nanti. Betul, saudara, di kekekalan nanti. Karena ketika kita meninggal, kita memiliki tubuh kebangkitan dan kita tetap ada di hadapan Allah, menyembah dan menyembah. Yang saudara harus tahu, di kerajaan surga nanti kita tidak nganggur, saudara, tetapi tetap ada dan bahkan banyak kegiatan, tetapi semua untuk melayani Tuhan. Kita akan melihat wajah Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita dan yang sedang memerintah di kerajaannya sebagai raja. Di surga nanti, pemerintahannya itu sempurna. Pemerintahan yang teokrasi, yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai mandataris Allah. Saudara, mengingat akan hal itu, maka jika saat ini saudara belum memiliki rumah, tidak dihormati, dipandang rendah, tidak menikah, atau belum punya anak, enggak apa-apa, saudara. Jangan semua itu dijadikan masalah. Ingat, kelak semua akan terulang nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Bedanya, nanti semuanya itu dalam keadaan atau kondisi yang sempurna. Dan itulah yang harus jadi kerinduan kita semua. Itulah yang harus menjadi pengharapan kita semua, saudara. Maka kita harus memindahkan hati kita sejak sekarang ke surga. Sebab di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Karenanya Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu artinya kita harus sudah ada di surga, walaupun kita belum secara fisik di sana. Hati kita sudah ada di surga, walaupun fisik kita belum ada di surga. Fisik yang saya maksud di sini adalah tubuh kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita, yang akan kita kenakan di surga nanti. Jadi, kita sudah melihat surga sebelum kita masuk surga. Begitu seharusnya, saudara. Sekarang coba perhatikan kehidupan Abraham. Dia sudah melihat surga, walaupun dia belum sampai ke surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham, dia dari jauh sudah melambai-lambaikan tangannya. Seperti dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dalam ayat tadi, mereka, maksudnya Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana dalam iman
telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang Allah tunjukkan bersama keturunannya Ishak dan Yakub. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Lalu, apakah berarti dengan demikian Allah berdusta? Oh, tidak, saudara. Abraham pasti sudah menemukannya. Abraham adalah salah satu dari 24 tua-tua di sekitar tahta Allah. Itu yang saya pahami. Jadi, Allah telah memenuhi janjinya. Allah memenuhi apa yang dikatakannya kepada Abraham, bahwa ia akan menemukan negeri itu. Dan negeri itu bukan di bumi ini. Saya ulangi, saudara. Negeri itu bukan di bumi ini. Kalau negeri itu di bumi, maka itu menunjuk tanah Kanaan. Itu tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Keturunannya secara darah daging, yaitu umat Israel. Bukan kita, saudara, bukan kita. Kita ini sebagai umat perjanjian baru tidak menerima warisan apa-apa di bumi ini. Kalau dikatakan bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi, ini yang dimaksud bukan di bumi ini, saudara. Jangan keliru. Tetapi di langit baru, bumi baru. Karena bumi ini sudah terkutuk dan terhukum, saudara. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 13 tadi, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Musafir, mereka musafir, saudara. Nah, kita ini juga musafir, saudara. Kalau kita menjadi anak-anak Abraham dalam iman, karena iman, maka kita ikuti jejak Abraham. Hidupnya hanya untuk menemukan negeri yang Allah janjikan itu. Kita juga harus hidup berjalan hanya untuk menemukan negeri yang Allah janjikan itu, saudara. Yang ibu kotanya adalah Yerusalem baru. Itu yang kita rindukan. Itu yang harus kita nantikan. Itulah yang membuat kita tekun mencari Tuhan, tekun mencari hadirat-Nya, supaya sejak di bumi kita memiliki tempat di hadapan Allah. Penting, saudara, ini, supaya sejak di bumi kita memiliki tempat di hadapan Allah. Dan nanti kalau kita meninggal, kita tetap memiliki tempat di hadapan Allah. Itulah sebabnya doa yang kita lakukan hari ini adalah doa yang akan terus kita lanjutkan sampai kekekalan. Makanya saya katakan bahwa doa itu kekal. Jadi jangan kendor. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari saya ajak kita mengakhiri sisa umur hidup kita ini hanya untuk benar-benar menjadi umat yang layak bagi Allah, umat yang layak bagi kerajaan surga, agar kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Tekad ini harus kita update.
kita perbaharui, kita perkuat dari hari ke hari. Sehingga kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya dunia kita. Kita benar-benar bisa mewujudkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga keselamatan menjadi milik kita yang pasti, dan kita memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.